Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman penonton sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok satu dari kelas SK3C, jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai suatu artikel yang berjudul Survey Paper on Information Retrieval Algorithms and Personalized Information Retrieval Concept, yang disusun oleh kelompok satu. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami mengenai review artikel ini sendiri, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok satu ini ada saya, yaitu Muhammad Rizky Febrian, kemudian ada Alam Syahputra, ada Pratama Arjana Angkuti, ada Rizky Ramadan, ada Muhammad Zini Atalah, dan ada Ibnu Hibban Al-Bakawi. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai judul, penulis, serta sumber artikel ini sendiri. Judul artikel yang kami review atau kami bahas, yaitu berjudul Survey Paper on Information Retrieval Algorithms and Personalized Information Retrieval Concept. Kemudian penulis dari artikel ini sendiri ada tiga orang, yaitu Pak Kahlah, Tanya Makmur, dan Tanaya Gupta. Lalu sebelum artikel ini kami dapatkan melalui domain ResearchGate dengan link URL yang tercantum di dalam slide. Kemudian untuk mengenai penjelasan latar belakang akan dibahas lebih lanjut oleh saudara Rizky Ramadan. Kepada Rizky Ramadan, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Rizky. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Dengan meningkatnya volume data, kebutuhan untuk mengambil data tersebut juga muncul. Untuk mengatasi kebutuhan dalam mengambil data yang telah disimpan, diperkenalkan suatu sistem yang disebut Sistem Pengambilan Informasi atau IIS. Ketika diberikan sebuah pertanyaan atau query, sistem memberikan hasil yang terkait dengan data apapun yang ada dalam pertanyaan tersebut. Seiring waktu, sistem ini mengalami perkembangan dan mengalami banyak perubahan. Metodologi baru diperkenalkan untuk meningkatkan sistem tersebut. Namun, kelemahan terbesar dari sistem pengambilan informasi adalah bahwa sistem memberikan ribuan hasil untuk suatu pertanyaan tertentu, di mana hanya sedikit yang relevan dan diperlukan oleh pengguna. Untuk mengatasi masalah ini, IRS direncanakan untuk dipersonalisasi dan oleh karena itu disebut sebagai sistem pengambilan informasi yang dipersonalisasi. Sistem-sistem ini belum banyak digunakan dan masih dalam penelitian. Sistem PIR akan dirancang sedemikian rupa sehingga akan memberikan kecepatan dan daya ingat. Next. Lalu, bagian rumusan masalah. Di bagian ini terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana efisiensi algoritma Boolean dalam pengumpulan informasi, terutama ketika pengguna menggunakan operator AND, OR, dan kombinasi keduanya. Lalu yang kedua, sejauh mana algoritma peringkat dapat mengatasi kekurangan algoritma Boolean dalam memberikan hasil yang lebih kontekstual dan relevan. Lalu yang ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi model berbasis vektor, terutama terkait dengan penghitungan jarak dan representasi vektor. Selanjutnya, bagian isi dan pembahasan. Materi yang pertama yakni algoritma Boolean. Algoritma Boolean merupakan model dasar dalam pengambilan informasi. Model ini menangani penggunaan fungsi logika dalam query. Untuk mengambil data yang dibutuhkan, ini merupakan pendekatan awal dalam pengambilan data dan digunakan sebagai model pertama dalam mencari informasi dalam kumpulan data. Model ini didasarkan pada teori himpunan dan aljabar Boolean. Bersama-sama, mereka membentuk model untuk menentukan data. Dokumen yang dicari dalam database adalah himpunan istilah, sedangkan query yang diberikan oleh pengguna adalah ekspresi Boolean pada istilah. Istilah tersebut digabungkan menggunakan operator AND dan OR, di mana AND merupakan irisan atau hasil logika dari setiap istilah, dan OR merupakan gabungan atau hasil jumlah logika dari setiap istilah. Menggabungkan istilah dengan operator OR akan mendefinisikan himpunan dokumen yang lebih besar atau sama dengan himpunan dokumen dari salah satu istilah tunggal. Penempatan dari model Boolean adalah sebagai berikut. Misalkan, dokumen D, dokumen disimbolkan dengan huruf D, yaitu konjungsi logis dari kata kunci. Query yang disimbolkan dengan huruf D merupakan ekspresi Boolean dari kata kunci dan rekaman. Yang pertama, dokumen yang disimbolkan dengan huruf D. Dalam konteks ini, sebuah dokumen direpresentasikan sebagai hasil dari operasi logika konjungsi N dari beberapa kata kunci. Misalnya, pada bagian D sama dengan T1 gabungan T2 gabungan titik sampai gabungan TN, di mana T adalah kata kunci dalam dokumen tersebut. Lalu, query yang disimbolkan dengan huruf D, yaitu sebuah pertanyaan atau pencarian yang direpresentasikan sebagai ekspresi Boolean dari kata kunci dan catatan atau report. Pada bagian Q sama dengan T1 gabungan T2, di mana T1 gabungan T2 ini merupakan gabungan dari T3 gabungan ketiadaan T4, di mana U adalah operasi gabungan OR, dan 0 yang dicoret adalah representasi untuk ketiadaan atau nol. Dalam operasi logika DRT, simbol R mewakili operasi logika yang disebut implikasi Boolean antara dokumen D dan query Q. DRQ berarti bahwa dokumen tersebut memenuhi kondisi yang dinyatakan dalam query. Dalam hal ini, RDQ sama dengan DRQ. Dan nilai ini setara dengan 1, menunjukkan bahwa dokumen itu memenuhi query. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Rizky Hambali telah menjelaskan materinya dengan sangat lengkap dari latar belakang, rumusan masalah hingga algoritma Boolean. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai algoritma peringkat yang akan dijelaskan oleh Alam Syahputra. Kepada Alam Syahputra, kami persilakan. Terima kasih Rizky. Materi selanjutnya, algoritma peringkat. Algoritma peringkat diperkenalkan untuk membawa konsep peringkat, karena dasarnya Boolean tidak memiliki mekanisme peringkat, dan hal itu dapat melewatkan beberapa data yang penting, sehingga ada kebutuhan akan peringkat. Hasilnya, diberi peringkat berdasarkan kemunculan istilah dalam query. Metodologi ini juga berfungsi baik untuk query yang kompleks yang mungkin sulit bagi pengguna untuk ungkap menggunakan operator Boolean. Algoritma peringkat ini digambarkan dalam contoh sederhana, di mana ada beberapa elemen kunci yang terlibat, seperti data, query, vektor, dan perbandingan sederhana. Elemen kunci pertama yakni data yang berguna atau useful data, yakni data yang relevan untuk tugas pengambilan informasi atau retrieval. Elemen kunci kedua yakni model representasi. Setiap elemen dalam data direpresentasikan sebagai vektor biner. Setiap bit dalam vektor mewakili keberadaan atau ketiadaan suatu kata kunci tertentu. Contohnya seperti gambar di bawah. Bila suatu query mengandung sebuah kalimat user useful in data retrieval algorithm, maka pada vektor pertama atau dari record pertamanya akan tertulis bit 1101011 yang mengandung user useful data retrieval. Begitupun selanjutnya untuk record kedua, ketiga, hingga selanjutnya. Elemen kunci ketiga yakni proses perbandingan. Dengan menggunakan metode perbandingan sederhana, dicocokkan beberapa banyak bit yang cocok antara vektor query dan vektor setiap record. Contohnya, bila pada query pertama dibandingkan dengan record pertama, terdapat 4 bit yang cocok. Lalu pada query selanjutnya dibandingkan dengan record kedua, terdapat 3 bit yang cocok. Begitupun bila dibandingkan dengan record ketiga, terdapat 2 bit yang cocok. Next. Selanjutnya, model berbasis vektor. Model ruang vektor adalah suatu representasi dokumen secara aljabar yang menggunakan vektor. Dokumen dan query keduanya dianggap sebagai vektor. Sebagai contoh, dalam model di bawah ini, jarak antara vektor query dan vektor dokumen dihitung, dan kosinus dari sudut antara keduanya memberikan nilai yang menentukan jarak di antara mereka. Semakin kecil nilai kosinusnya, semakin tinggi peringkatnya, di mana sin adalah kemiripan antara dokumen. Hal ini adalah model sederhana berdasarkan aljabar linear dan tidak menggunakan biner, memungkinkan pengukuran jarak yang berkelanjutan antara dokumen dan query. Istilah-istilah diberi bobot berdasarkan pentingnya mereka, sehingga memberikan pencocokan sebagian. Namun, karena hasil perkalian skalar yang lebih kecil dan dimensionalitas yang besar pada dokumen yang besar, model ini tidak cocok untuk mereka karena sensitif terhadap semantik. Kemungkinan terjadi pencocokan palsu. Selain itu, model ini mengasumsikan istilah-istilah tersebut bersifat independen. Next. Materi selanjutnya ialah model probabilistik. Model ini berdasarkan pada teori probabilitas data. Model ini memberikan probabilitas dari pengambilan dokumen yang relevan. Model ini menunjukkan bagaimana kualitas pengambilan yang optimum dapat dicapai. Pengambilan optimum yang didefinisikan dengan mempertimbangkan representasi. Sesuai dengan namanya, model ini berdasarkan pada teori probabilitas data. Model ini memberikan probabilitas dan pengambilan dokumen yang relevan. Model ini juga berdasarkan pada prinsip peringkat, di mana data yang diambil disusun dalam urutan peringkat. Model ini menunjukkan bagaimana kualitas pengambilan yang optimum dapat dicapai dengan cara pengambilan optimum didefinisikan dengan membandingkan dokumen-dokumen yang relevan dan tidak relevan. Pada contoh di samping yang di bawah, inilah cara peringkat probabilistik dilakukan. Estimasi probabilitas relevansi setiap dokumen dapat dilaporkan kepada pengguna dalam keluaran yang diurutkan. Kemungkinan besar akan lebih mudah bagi sebagian besar pengguna untuk memahami dan berdasarkan perilaku berhenti mereka, yaitu kapan mereka berhenti mengambil dokumen dalam peringkat lebih rendah. Model-model ini telah mencapai kinerja yang pengambilan, diukur dengan presisi dan recall, yang sebanding dengan metode non-probabilistik. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada Rizky. Baik, terima kasih banyak kepada Alam Saputra untuk penjelasan mengenai model probabilistik, model berbasis vektor, dan algoritma retrieval. Selanjutnya, yaitu materi mengenai temu kembali informasi yang dipersonalisasikan atau information retrieval yang sudah dipersonalisasikan, yang akan dibahas oleh Pratama Artinang Putih. Kepada Pratama, saya persilakan. Temu kembali informasi yang dipersonalisasi. Information retrieval melibatkan berbagai algoritma dan konsep untuk membuat pengambilan informasi menjadi efisien. Tetapi, ketika berbicara tentang presisi, algoritma-algoritma ini tidak terlalu bermanfaat. Ketika kita mencari sebuah dokumen atau kata di dalamnya, misal kata apple, apa yang pengguna harapkan dari itu, kata yang muncul dalam pikiran kita adalah buah. Tetapi, ada beberapa yang memiliki kata yang berbeda, yaitu apple incorn. Jadi, presisi pengambilan informasi kita tergantung pada apa yang diinginkan pengguna, yaitu presisi tinggi jika dia mendapatkan apple yang diinginkan. Yang bisa menjadikan salah satu dari kedua makna tersebut, personalized information retrieval menangani aspek-aspek seperti ini di mana harapan pengguna menjadi perhatian utama. Masalah utamanya adalah bagaimana membangun sistem ini. Next. Membangun profil pengguna. Dalam metode ini, profil pengguna dibuat berdasarkan profil tersebut, sistem akan menghasilkan respon. Profil ini akan mencerminkan preferensi dan perilaku pengguna.
menggabungkan teknologi pencarian dan pengetahuan tentang query dan konteks pengguna ke dalam kerangka kerja tunggal untuk memberikan jawaban yang paling sesuai. Profil pengguna adalah pengetahuan yang disimpan tentang pengguna tertentu. Profil sederhana biasanya terdiri dari kata-kata kunci yang menggambarkan area minat pengguna dalam jangka waktu yang lama. Profil diperluas, diperbarui dengan informasi pengguna seperti nama, lokasi, bahasa ibu, dan sebagainya. Profil ini dapat dicapai dengan metode 1. Metode tanggapan eksplisit. Tanggapan eksplisit dalam metode ini adalah tanggapan yang diperoleh secara teratur dari pengguna melalui formulir tanggapan yang menggambarkan apa yang diinginkan pengguna dan pilihannya. Metode yang kedua adalah tanggapan implisit. Tanggapan implisit adalah informasi pengguna, kebutuhan mereka, dan preferensi dokumen yang diperoleh tanpa gangguan dengan memperhatikan interaksi dan perilaku pengguna dengan sistem. Next. Selanjutnya, algoritma evolusioner. Algoritma evolusioner termasuk dalam keluarga metode pencarian dan optimasi stokastik yang bersifat iteratif, berdasarkan peniruan strategis optimasi yang berhasil diamati di alam. Inti dari algoritma evolusioner terletak pada emulasi evolusi Darwinan dengan menggunakan konsep pewarisan Mendel untuk digunakan dalam ilmu komputer dan aplikasi. Algoritma inti dari algoritma evolusioner yang pertama crossover, mutasi, reproduksi. Yang kedua adalah seleksi proporsi kebugaran dan selanjutnya adalah algoritma genetika. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Taman penjelasan mengenai algoritma evolusioner dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai pemrograman genetika yang akan dibahas oleh saudara Muhammad Zini Atala. Kepada Zini, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah pemrograman genetika. Algoritma genetika atau GA yang diperkenalkan oleh John Holland dan diperluas oleh David Goldberg adalah varian EA yang luas diterapkan dan sangat berhasil. Lalu kerja dari algoritma genetika generasional asli atau GGA adalah 1. Tentukan fungsi tujuan. 2. Enkode populasi awal solusi yang mungkin sebagai string biner panjang, tetap, dan evaluasi kromosom dalam populasi awal menggunakan fungsi tujuan. 3. Buat populasi baru, pencarian evolusioner untuk solusi yang lebih baik. A. Pilih kromosom yang cocok untuk reproduksi atau induk. D. Terapkan operator crossover pada induk dengan memperhatikan probabilitas crossover untuk menghasilkan kromosom baru atau dikenal sebagai keturunan. Dan C. Terapkan operator mutasi pada kromosom keturunan dengan memperhatikan probabilitas mutasi. Tambahkan kromosom yang baru terbentuk ke populasi baru. D. Sampai ukuran populasi baru lebih kecil dari ukuran populasi saat ini, kembali ke A. E. Gantikan populasi saat ini dengan populasi baru. 4. Evaluasi populasi saat ini menggunakan fungsi tujuan. Periksa kriteria terminasi. Jika tidak memenuhi, kembali ke 3. Next. Baik. Sekarang solusi 1. Efisiensi algoritma. Memberikan panduan kontekstual saat pengguna menyusun query, memberikan umpan balik langsung terhadap query, dan menyertakan edukasi pengguna mengenai penggunaan operator logika. Yang kedua, mengatasi kekurangan algoritma. Personalisasi melalui profil pengguna dan penggunaan algoritma evolusioner seperti algoritma genetika meningkatkan presisi temu kembali informasi. Dan yang ketiga, tantangan representasi. Menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan representasi, vektor, dan perhitungan jarak. Sensitivitas terhadap dimensi tinggi dapat mempengaruhi efisiensi dan akurasi model, mengharuskan pengoptimalan dalam kompleksitas perhitungan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Zini Atala atas penjelasannya mengenai algoritma genetika dan juga solusi dari jurnal yang kami bahas ini atau artikel yang kami bahas ini. Kemudian mengenai hasil dan kesimpulan akan disampaikan oleh saudara Ibnu Hibban Al-Bakawi. Kepada Ibnu, kami persilakan. Terima kasih Rizky atas kesempatannya. Hasil, algoritma boolean bergantung pada pemahaman pengguna terhadap operator logika. Dapat ditingkatkan dengan panduan kontekstual, umpan balik langsung, dan edukasi pengguna. Algoritma peringkat memberikan hasil terurut berdasarkan relevansi dengan melibatkan bobot istilah, jarak vektor, dan probabilitas. Personalisasi melalui profil pengguna dan algoritma evolusioner meningkatkan presisi temu kembali informasi. Model berbasis vektor menghadapi tantangan sensitivitas terhadap dimensi tinggi, resiko penjodohan palsu, dan perhitungan jarak. Mencapai keseimbangan antara presisi dan recall menjadi tantangan dalam optimalisasi model berbasis vektor. Next. Kemudian kesimpulan. Artikel ini membahas mengenai algoritma tradisional dan canggih yang umumnya digunakan dan diteliti. Sistem temu kembali informasi digunakan dalam setiap bidang dan untuk mempersonalisasi temu kembali. Algoritma-algoritma baru sedang dikembangkan. Berbagai pendekatan sedang diteliti untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem temu kembali informasi. Tujuan dari materi ini adalah untuk mendiskusikan algoritma-algoritma ini secara rinci. Materi ini menjelaskan dan membandingkan algoritma-algoritma tersebut beserta keterbatasan-keterbatasan mereka dan mengapa perlu fokus pada sistem temu kembali informasi yang personal. Mengingat temu kembali informasi adalah fenomena sehari-hari dan membuatnya akurat dan presisi adalah hal yang perlu dilakukan. Saya kembalikan kepada Rizky.
Baik, terima kasih kepada Ibnu Hibban Al-Baqawi atas penjelasannya mengenai hasil dan kesimpulan, yang mana materi tersebut menutup materi kita mengenai review artikel pada malam hari ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman setelah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan atau komentar atau hal yang perlu ditanyakan, bisa tanyakan langsung di kolom komentar di bawah channel kami. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.